Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Bahari dari jurusan S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi banding kinerja saham dan obligasi sebagai instrumen investasi di pasar modal Indonesia. Yang pertama terkait abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja saham dan obligasi sebagai instrumen investasi di pasar modal Indonesia. Saham dan obligasi adalah dua instrumen utama yang sering digunakan oleh investor dalam membangun portofolio mereka dengan karakteristik yang sangat berbeda. Saham memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi namun bisa disertai dengan risiko yang lebih besar, sedangkan obligasi menawarkan pengembalian yang lebih stabil dan dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan data harga saham dan obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2018 hingga 2023. Melakukan analisis mendalam mengenai imbal hasil risiko dan likuiditas kedua instrumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun saham memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, volatilitas harga saham jauh lebih besar dibandingkan dengan obligasi. Sebaliknya, obligasi menawarkan stabilitas pengembalian yang lebih tinggi dengan tingkat volatilitas yang lebih rendah. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih penting bagi investor dalam menentukan pilihan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Latar belakang pasar modal Indonesia yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia BI menyediakan berbagai instrumen investasi seperti saham dan obligasi. Saham memberikan hak kepemilikan kepada investor dengan potensi keuntungan dari apresiasi harga dan dividen. Sementara obligasi merupakan instrumen utang dan pengembalian tetap berupa bunga. Saham cenderung memiliki resiko lebih tinggi dengan potensi imbal hasil yang besar, sedangkan obligasi menawarkan stabilitas dan risiko yang lebih rendah. Pemahaman mengenai strategi risiko dan sebagai keuntungan dari kedua instrumen ini penting bagi investor untuk membuat putusan yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan, horizon investasi, dan profil risiko mereka. Terus, studi ini bertujuan untuk membandingkan kinerja saham dan obligasi di pasar modal Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi investor dalam pilih instrumen yang paling sesuai. Pembahasan. Saham di pasar modal Indonesia menunjukkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan obligasi, dengan rata-rata ROI sekitar 12% per tahun. Namun memiliki volatilitas yang tinggi sekitar 20% per tahun. Harga saham dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, sehingga cocok bagi investor dengan toleransi risiko tinggi. Sementara itu, obligasi menawarkan pengembalian lebih stabil dengan yield to maturity atau YTM sekitar 6-7% per tahun dan risiko lebih rendah meskipun masih terpengaruh oleh risiko kredit dan suku bunga. Dari segi risiko, saham lebih volatile dibandingkan obligasi yang lebih stabil berkat pembayaran bunga tetap. Dari segi likuiditas, saham lebih mudah diperjualbelikan dibandingkan obligasi yang memiliki volume perdagangan lebih rendah, terutama untuk obligasi dengan tenor panjang atau dari perusahaan kecil. Analisis data. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya data harga saham, data obligasi, laporan tahunan perusahaan, laporan suku bunga. Metode analisis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator berikut. Yang pertama, imbal hasil atau return on investment atau ROI. Imbal hasil untuk saham dihitung dengan menggunakan rumus return on investment yang mencakup perubahan harga saham ditambah dengan pembagian dividen yang diterima oleh pemegang saham. Mulai ROI saham adalah sebagai berikut. ROI dikurang harga akhir, dikurang harga awal dibagi dividen, dibagi harga awal dikali 100. Sedangkan untuk obligasi, yield maturity atau YTM dihitung untuk mengukur tingkat pengembalian total yang dapat diperoleh jika obligasi dipertahankan hingga jatuh tempo. YTM mencakup pembayaran bunga serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Analisis data dan hasil penelitian. Risiko atau volatilitas dan durasi risiko pada saham diukur dengan menggunakan standar deviasi yang menggambarkan tingkat
fluktuasi harga saham selama periode penelitian. Standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar karena harga saham yang lebih volatile. Pada obligasi risiko diukur dengan menggunakan durasi yang mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Semakin tinggi durasi suatu obligasi, semakin besar juga risiko yang dihadapi investor terhadap perubahan suku bunga. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas diukur dengan melihat volume perdagangan harian saham dan obligasi yang terdapat di BEI. Saham umumnya lebih liquid dibandingkan obligasi karena saham diperdagangkan setiap hari di pasar saham dengan volume yang tinggi, sedangkan obligasi cenderung lebih sulit untuk diperdagangkan, terutama untuk obligasi korporasi dengan tenor panjang. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, saham memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibanding obligasi dalam jangka waktu tertentu di pasar modal Indonesia. Yang kedua, resiko saham lebih tinggi dibandingkan obligasi di pasar modal Indonesia. Saham memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibanding obligasi di pasar modal Indonesia. Kesimpulan, saham memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dengan rata-rata ROI tahunan mencapai 2%, tetapi dengan resiko yang lebih besar. Saham sangat cocok untuk investor dengan profil resiko yang tinggi yang mencari potensi keuntungan jangka panjang. Yang kedua, obligasi memberikan imbal hasil yang lebih stabil dengan rata-rata YTM sekitar 6-7%, namun dengan resiko yang lebih rendah. Obligasi lebih cocok untuk investor yang mencari kembalian yang lebih stabil dan memiliki profil risiko yang lebih rendah. Likuiditas saham lebih tinggi dibandingkan obligasi karena saham diperdagangkan secara aktif setiap hari di pasar modal. Sebaliknya, obligasi cenderung lebih sulit untuk diperdagangkan, terutama obligasi korporasi dengan tenor panjang. Saran, untuk investor yang ingin memaksimalkan imbal hasilnya dan siap menghadapi fluktuasi pasar, saham bisa menjadi pilihan utama. Namun, bagi investor yang lebih konservatif dan menginginkan stabilitas pengembalian, obligasi adalah pilihan yang lebih aman. Investor juga disarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan menggabungkan saham dan obligasi sehingga dapat memperoleh keseimbangan antara potensi keuntungan dan pengelolaan risiko. Diversifikasi ini membantu memitigasi risiko dengan cara menyebarkan investasi pada instrumen yang memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Bagi regulator pasar modal Indonesia, perlu ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar obligasi. Dengan mengembangkan pasar obligasi yang lebih dinamis, investor dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke instrumen ini. Selain itu, edukasi tentang risiko dan karakteristik investasi perlu ditingkatkan sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi mengenai pilihan instrumen investasi yang mereka pilih. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.